Just nak cakap aku cukup suka dengan progres Indonesia. Ya. Aku cukup suka. Entah kenapa. Sebab ini adalah bukti bahawa kalau kita kekal berprinsip, tak kisah pemain apa yang keluar masuk, pemain mana keluar masuk, tapi kita kekal berprinsip. Walaupun boleh lihat kita kalah macam tu, tapi at the end of the day hang akan dapat hasil macam ni. Kekal berprinsip. World Cup expanded now. Indonesia bahaya juga ni kalau mungkin ke World Cup ni. Ya, kita berusaha tetapi persiapan kita juga kurang dan juga pemain-pemain kita juga, list pemain kita pun juga kurang, dan inilah hasilnya kita gagal untuk menyaingi pasukan sukan yang layak ke Separuh. Adik, kita deserve lah untuk tidak ke peringkat seterusnya. Wow. Kalau dari tengok dari segi performance. Yes. Kita harus muhasabah. Ini benda seperti kita cakap pada awal-awal dalam interview, level kita agak ketinggalan daripada segi preparations, daripada pemain-pemain yang beraksi. Mereka dah cuba. Diam-diam pantau timnas. Jelang Piala AFF U23, Malaysia mulai ketar-ketir dengan taktik Sintayong. Piala AFF U23 2025 sudah di depan mata, dan atmosfer persaingan mulai memanas. Tim-tim besar Asia Tenggara mulai bergerak, menyiapkan amunisi terbaik mereka untuk merebut gelar juara. Di antara semua negara peserta, Indonesia menjadi sorotan utama, bukan hanya karena materi pemainnya yang semakin matang, tetapi juga karena satu nama yang membuat negara tetangga, termasuk Malaysia, mulai merasa waspada, Sintayong. Diam-diam, Malaysia dikabarkan memantau perkembangan taktik dan persiapan timnas Indonesia. Langkah ini bukan tanpa sebab. Mereka tahu, di tangan pelatih asal Korea Selatan itu, Indonesia telah menjelma menjadi tim yang bukan hanya bermain cepat dan kuat, tetapi juga penuh kejutan. Sejak 2019, Sintayong telah merombak wajah timnas Indonesia di semua level usia. Ia dikenal sebagai pelatih dengan filosofi kerja keras, disiplin tinggi, dan pendekatan taktik yang fleksibel. Timnas Indonesia kini tidak hanya mengandalkan semangat, tapi juga strategi yang rapi dan kemampuan membaca permainan lawan. Sin membangun tim dengan fondasi kuat, pemain muda bertalenta yang tidak hanya bisa berlari, tapi juga memahami sistem. Dari Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Pratama Arhan, hingga Ivar Jenner, semua tumbuh menjadi pemain cerdas secara taktik. Gaya main Indonesia kini lebih modern, dengan transisi cepat, pressing tinggi, dan serangan balik mematikan. Inilah yang membuat Malaysia mulai gelisah. Sebagai rival lama di kawasan ASEAN, mereka sadar bahwa Indonesia kini sudah bukan tim yang mudah dikalahkan seperti dulu. Menurut laporan dari media olahraga Malaysia, FAM Asosiasi Sepak Bola Malaysia telah mengutus tim analis untuk memantau langsung sesi latihan dan uji coba timnas U23 Indonesia menjelang turnamen. Beberapa video pertandingan timnas di kualifikasi Piala Dunia hingga Piala Asia sebelumnya bahkan dikaji ulang oleh staf pelatih Malaysia U23. Sumber internal menyebutkan bahwa pelatih kepala Malaysia U23, Hassan Sulaiman, memerintahkan timnya untuk mempelajari semua kemungkinan formasi dan taktik Sintayong, termasuk cara bertahan dan menyerang yang digunakan. Indonesia di bawah STY bukan hanya mengandalkan fisik, tapi mereka bisa mengubah taktik di tengah pertandingan. Ini yang berbahaya. Sintayong dikenal dengan kecerdikannya dalam meracik strategi. Ia kerap menggunakan formasi dinamis seperti 4-2-3-1 yang bisa berubah menjadi 3-4-3 atau 5-4-1 tergantung kondisi di lapangan. Tim Indonesia bermain dengan garis pertahanan tinggi, agresif saat bertahan, dan tajam ketika menyerang. Yang membuat Malaysia makin khawatir adalah fakta bahwa Sin sering menyembunyikan taktik aslinya saat uji coba. Ia tidak sungkan mengubah total starting line-up, menyimpan pemain kunci, dan bahkan bermain setengah mesin untuk menyamarkan kekuatan aslinya.
Hal ini membuat analisis video menjadi semakin sulit bagi lawan. Apalagi, menurut kabar terbaru, Indonesia akan memainkan beberapa pemain naturalisasi di lini tengah dan depan, seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan bahkan Justin Hubner jika dilepas klub. Kualitas teknis dan pengalaman mereka membuat ancaman Indonesia semakin nyata. Kekhawatiran bukan hanya datang dari pihak pelatih Malaysia. Di media sosial, banyak netizen Malaysia mulai membahas dominasi Indonesia di bawah STY. Bahkan, beberapa penggemar fanatik menyarankan agar Malaysia bermain bertahan penuh jika bertemu Indonesia di fase grup atau semifinal. Tak sedikit pula fans Malaysia yang membandingkan kualitas pelatih mereka dengan STY. Beberapa bahkan menyarankan agar FAM belajar dari PSSI soal bagaimana mendukung penuh pelatih asing dengan proyek jangka panjang dan fasilitas lengkap. Menanggapi isu Malaysia yang memantau persiapan Indonesia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan komentar tajam namun santai. Kalau mereka mulai panik, berarti kita di jalur yang benar. Fokus kita tetap juara. Biar mereka sibuk pantau, kita sibuk kerja dan latihan. Erick juga menambahkan bahwa kehadiran Sintayong di ajang ini adalah sinyal bahwa Indonesia serius membidik gelar. Ia meminta para pemain tetap tenang dan tidak terlena dengan status unggulan. Jika melihat pembagian grup dan jalur semifinal, besar kemungkinan Indonesia akan kembali bertemu Malaysia di fase gugur. Pertemuan dua rival klasik ini selalu menyedot perhatian publik dan jadi magnet utama AFF. Di edisi sebelumnya, Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia dalam laga penentuan yang dramatis. Kali ini, dengan formasi yang lebih matang dan pengalaman yang lebih banyak, Indonesia jelas lebih diunggulkan. Tapi tentu saja, Malaysia tidak akan tinggal diam. Pertandingan Indonesia vs Malaysia bukan sekadar laga sepak bola. Ini tentang harga diri, ucap legenda Malaysia. Di sisi lain, Timnas Indonesia U23 terlihat semakin solid. Dari laporan latihan yang dibuka untuk media, para pemain menunjukkan performa prima. Kombinasi pemain lokal dan naturalisasi tampak sudah menyatu dalam skema permainan Sintayong. Pemusatan latihan digelar dengan intensitas tinggi, fokus pada fisik, taktik bertahan, dan penyelesaian akhir. Uji coba melawan Myanmar dan Filipina rencananya akan menjadi ajang pemanasan sebelum terjun di laga perdana AFF. Diam-diam Malaysia mulai ketar-ketir dengan taktik Sintayong.